Hai, kita berjumpa lagi di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Sekarang kita akan membahas tentang cara belajar yang cocok untuk orang tipe feeling extrovert. Sebelum masuk ke materi, apabila kalian merasa penyampaian saya agak lambat, kalian bisa mempercepat playback speed di menu setting YouTube. Sekarang kita masuk ke materi. Manfaat kita memahami ini adalah kita mampu belajar secara efektif dan efisien sehingga prestasi belajar meningkat secara signifikan. Perlu dipahami bahwa kesembilan tipe kepribadian genetik Stephen memiliki gaya belajar yang unik, yang berbeda satu sama lain. Gaya belajar ini dipengaruhi oleh kepribadian genetik masing-masing orang. Apabila kita menggunakan gaya belajar tipe kepribadian lain, maka gaya belajar tersebut tidak memberikan dampak yang maksimal terhadap prestasi belajar kita. Untuk itu, seharusnya kita memanfaatkan gaya belajar yang sesuai dengan kepribadian genetik kita. Berikut ini adalah ringkasan cara belajar yang cocok untuk orang tipe feeling extrovert. Terdapat 5 cara belajar, mulai dari berdiskusi, menempelkan ke diri, mendorong orang lain, menyerap, dan yang terakhir, mencerna nilai positif. Di slide selanjutnya, kita akan membahas lebih detail kelima cara belajar ini satu persatu. Pertama, berdiskusi. Artinya, mendiskusikan materi pelajaran secara lisan dengan guru atau teman. Teknik kalibrasi orang feeling extrovert adalah bercengkrama atau mengobrol, sehingga belajar melalui percakapan dapat memperpanjang durasi belajar. Ini artinya orang feeling extrovert perlu didampingi atau ditemani saat belajar. Contoh, mendiskusikan kisi-kisi ujian, mengulas istilah-istilah dalam pelajaran. Teknik kalibrasi adalah teknik untuk merefresh pikiran, sehingga teknik kalibrasi dapat menghilangkan rasa bosan atau rasa jenuh saat kita sedang belajar atau bekerja. Kita sudah pernah membahas semua teknik kalibrasi untuk ke-9 tipe kepribadian genetik Stephen di video sebelumnya. Kedua, menempelkan ke diri. Maksudnya, mendiskusikan materi pelajaran secara lebih mendalam. Jika perlu, menggunakan kata-kata bermakna yang menyentuh perasaan. Tujuannya untuk memberi konteks di dalam hati, sehingga diskusi lebih membekas dalam hati atau lebih dikenang. Konteks artinya situasi saat berlangsungnya diskusi. Diskusi yang mendalam mampu menciptakan konteks. Ketiga, mendorong orang lain. Artinya, mendorong teman agar termotivasi untuk belajar sehingga teman meraih suatu pencapaian. Dengan begitu, orang feeling extrovert merasa harapannya untuk bisa terus membina orang-orang menjadi terpenuhi. Contoh, mendorong teman-teman untuk belajar kelompok agar lulus ujian. Keempat, menyerap. Artinya, mendengarkan penyampaian materi atau ceramah secara saksama melalui telinga agar mampu merekam materi pelajaran menjadi ingatan jangka panjang. Contoh, menyimak bacaan Al-Quran dari seorang hafiz, penghafal Quran. Yang terakhir, kelima, mencerna nilai positif.
artinya memahami amanat atau nilai-nilai positif yang tersirat dalam materi, atau menimbang pentingnya nilai-nilai yang tersirat dalam materi pelajaran. Contohnya, apa saja yang mendasari pelaku melakukan pilihan ini atau mengambil pilihan ini. Jika Anda adalah guru atau orang tua, maka gunakan kalimat "coba kamu rasakan", "coba kamu maknai", atau "coba kamu pahami". Contoh, menemukan amanat atau nilai-nilai positif dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Apabila kalian butuh informasi terkait tes TIFIN, misalnya lokasi tes TIFIN yang paling dekat ada di mana, silakan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor WhatsApp saya ini. Apabila kalian ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas, silahkan sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.